Halo guys, jumpa lagi di channel Sinematori. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu series Korea berjudul Money Heist Joint Economic Korea yang merupakan adaptasi dari series fenomenal Money Heist asal Spanyol. Penasaran sama series Money Heist versi Korea ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita dari Korea Utara yang merupakan seorang ARMY atau fans berat BTS sedang asyik berjoget mengikuti irama lagu. Yang membedakan wanita ini dengan fans BTS lainnya, yaitu wanita ini benar-benar menjadi ARMY atau prajurit militer di negaranya. Tak lama kemudian, tersebar sebuah berita jika Korea Utara dan Korea Selatan memutuskan untuk membangun zona ekonomi bersama. Dengan begitu, kedepannya Korea Utara dan Korea Selatan akan memiliki satu mata uang yang sama. Selain itu, rakyat Korea Utara bebas bepergian ke Korea Selatan dan rakyat Korea Selatan juga bebas pergi menuju Korea Utara, yang mana hal ini membuat BTS bisa mengadakan konser di Korea Utara. Scene berganti menceritakan saat wanita ini akan menagih gajinya kepada bos agen penyalur kerja. Ternyata sesampainya di kantor agensi, dia malah dicurangi dan diperlakukan secara tidak senonoh oleh bosnya. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba datanglah seorang pria yang terlihat sedang menyeret dan menyiksa seorang wanita hingga babak belur. Melihat kejadian itu pun, dia langsung berusaha untuk membela wanita itu hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Karena wanita ini memang seorang mantan prajurit militer, maka tidak sulit bagi dia untuk mengejar bos agensi tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil merebut pistol dari brankas dan dengan terpaksa dia menembak semua pria di ruangan itu hingga tewas. Scene berganti pada 1 tahun kemudian, di mana wanita ini menjadi perbincangan media sekaligus buronan terkait aksi kriminalnya dalam membunuh dan merampok uang dari seorang penjahat. Foto wajah wanita ini tersebar dan masuk dalam berita kriminal di televisi, dan dari sinilah kita tahu jika wanita ini memiliki nama asli, yaitu Ri Hongdan. Melihat situasi di mana dia sudah menjadi buronan dan foto wajahnya sudah tersebar luas, Hongdan pun merasa jika dia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan hidupnya. Saat dia sudah bersiap untuk menembak kepalanya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang berusaha untuk menyelamatkannya. Pria itu mengatakan jika dia memiliki sebuah rencana penting, yaitu melakukan sebuah aksi perampokan dengan nominal 4 triliun dan menjadi pahlawan yang akan mengubah dunia. Setelah menyetujui ajakan dari pria tadi yang menyebut dirinya dengan nama Profesor, Hongdan pun diajak oleh Profesor buat ketemuan sama beberapa anggota perampokan yang lainnya. Sebelum menjalankan rencananya, Profesor menyuruh mereka semua buat memilih nama kota dari berbagai belahan dunia yang akan mereka pakai sebagai nama samaran untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Anggota yang pertama memilih nama adalah Rio, yang berasal dari nama sebuah kota di Brasil, yaitu Rio de Janeiro. Rio memiliki bakat dalam bidang IT, yang mana dia ahli dalam melakukan peretasan data dan jaringan komunikasi. Anggota yang kedua memilih nama sebuah kota dari Amerika, yaitu Denver. Denver memiliki keahlian dalam pertarungan dan dulunya dia menjadi andalan para penjudi saat melakukan pertarungan. Anggota ketiga memilih nama ibu kota dari Rusia, yaitu Moskow. Moskow ini adalah ayah dari Denver dan memiliki bakat dalam penggalian tanah, yang nantinya dia akan bertugas untuk menggali terowongan sebagai jalur pelarian. Anggota berikutnya memilih nama kota dari benua Afrika, yaitu Nairobi. Nairobi ini memiliki bakat unik, yaitu keahliannya dalam memanipulasi orang lain, dan dulunya dia terkenal sebagai seorang penipu ulung serta ahli dalam melakukan pemalsuan identitas.
Anggota selanjutnya ada dua sahabat yang memilih nama Helsinki dan juga Oslo. Dulu mereka berdua adalah anggota dari geng besar yang ahli dalam bidang perkelahian massal. Anggota berikutnya memilih nama kota dari negara Jerman, yaitu Berlin. Pria ini bukanlah pria sembarangan. Dia berasal dari daerah paling kejam di Korea Utara dan merupakan seorang buronan yang paling dicari dalam sejarah Korea Utara. Kemudian anggota yang terakhir adalah Hongdan yang memilih nama Tokyo sebagai nama samarannya. Setelah semua anggota telah menentukan nama samaran mereka masing-masing, Profesor menjelaskan alasan dari rencananya ini. Profesor mengatakan jika kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan akan membuat orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin akan menjadi semakin sengsara. Karena itulah, Profesor mengajak mereka semua untuk melakukan pencurian terbesar sepanjang sejarah dengan target utama dari aksi pencurian tersebut adalah gedung percetakan uang yang menjadi mata uang baru bagi Korea Utara dan juga Korea Selatan. Scene berganti pada 5 bulan kemudian ke seorang pria yang merupakan seorang direktur di gedung percetakan uang baru bernama Yongmin. Pada hari itu, Yongmin didatangi oleh asistennya yang bernama Misun. Selain merupakan asistennya, Misun ini ternyata merupakan selingkuhan dari Yongmin. Saat itu, Misun datang untuk menuntut janji dari Yongmin yang akan menceraikan istrinya dan menikahinya dengan mengatakan jika dia telah mengandung anak Yongmin. Namun, Yongmin berhasil mengungkap kebohongannya dengan mengatakan jika dia sudah melakukan vasektomi sejak lama. Di sisi lain, pada hari itu, di gedung percetakan uang ini sedang kedatangan siswa-siswi dari salah satu sekolah yang sedang melakukan studi tour. Ternyata, salah seorang siswi dari rombongan tersebut merupakan seorang putri dari duta besar Amerika yang mana dia ini akan menjadi bagian penting dari rencana profesor dan juga timnya. Di tempat lain, anggota dari profesor sudah bersiap untuk menjalankan rencana awal, yaitu dengan mengambil alih sebuah truk kontainer yang mengangkut bahan percetakan uang di dalamnya. Setelah berhasil menemukan para petugas dan mengambil alih kendaraan, mereka pun bergegas menuju gedung percetakan uang. Saat melintasi pos pemeriksaan, penjaga keamanan sempat mencurigai Berlin yang duduk di kursi depan. Karena belum pernah melihat wajah Berlin sebelumnya, dia pun meminta Berlin untuk menunjukkan kartu identitasnya. Dan untungnya, Rio yang berada di dalam truk kontainer berhasil meretas sistem dan menambahkan data Berlin sebagai petugas baru, sehingga mereka semua pun berhasil lolos dan diizinkan masuk ke dalam gedung percetakan uang. Di tempat yang berbeda, Tokyo bersama Nairobi melewati pintu utama sesuai yang mereka rencanakan. Pada saat pemeriksaan, mereka berdua tidak dapat melewati X-ray dan akhirnya mereka pun harus berjibaku dengan petugas keamanan. Sedangkan Berlin bersama rekan-rekannya yang berada dalam truk kontainer juga berjibaku melawan petugas keamanan di pintu belakang. Pada akhirnya, para anggota profesor berhasil memasuki dan mengambil alih kekuasaan di dalam gedung percetakan uang. Para karyawan dan siswa-siswi yang sedang melakukan studi tour pun sekarang menjadi sandera dalam aksi perampokan mereka. Pencurian ini sendiri dipimpin oleh Berlin, sedangkan profesor mengamati mereka semua dari luar gedung. Setelah mengumpulkan para sandera dalam satu ruangan, Berlin pun menjelaskan jika perampokan ini tidak akan memakan korban jiwa. Setelah itu, dia juga menjelaskan tentang berbagai aturan pada sandera, salah satunya yaitu mereka semua hanya perlu menuruti semua perintah dari para perampok. Di ruangan yang lain, Rio, Denver, dan Moskow berhasil membuka sebuah berangkas yang berisi tumpukan uang. Karena melihat uang sebanyak itu dengan mata kepala mereka sendiri, membuat mereka pun akhirnya bersorak kegirangan. Namun, uang itu bukanlah tujuan akhir dari perampokan ini. Sebelumnya, Profesor menjelaskan jika tujuan mereka sesungguhnya yaitu memancing kehadiran petugas kepolisian dan menunjukkan jika di dalam gedung percetakan uang tersebut sedang terjadi perampokan. Setelah itu, mereka akan berpura-pura untuk kabur
setelah menembak ke arah petugas dan kembali lagi ke dalam gedung seolah-olah mereka sedang terpojok dengan kehadiran para polisi. Tak lama kemudian terjadilah baku tembak antara anggota perampok dan anggota dari kepolisian di luar gedung percetakan uang. Namun dalam baku tembak tersebut hal buruk menimpa Rio yang terkena peluru di bagian dadanya. Tentu saja hal ini tidak berjalan sesuai dengan rencana karena tidak boleh ada yang terluka maupun tewas dalam aksi perampokan yang mereka lakukan. Beruntungnya saat mereka kembali masuk ke dalam gedung dan memeriksa kondisi Rio, ternyata Rio telah memakai sebuah rompi anti peluru hingga peluru tersebut tidak mampu menembus ke dalam dada Rio. Di lain pihak, para pejabat tinggi kepolisian langsung melakukan rapat darurat untuk menangani kasus perampokan ini. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk seorang wanita yang merupakan inspektur kepolisian bernama Woo Jin sebagai kepala satgas gabungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di dalam gedung percetakan uang, Berlin menyuruh para sandera untuk memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai oleh para perampok. Hal ini sendiri bertujuan untuk membuat bingung para kepolisian dan untuk menyamarkan identitas dari para perampok. Shin berganti kepada Woo Jin yang akan bekerja sama dengan perwakilan dari Kementerian Keamanan Korea Utara yang bernama Kapten Cha. Kapten Cha mengajak Woo Jin untuk langsung menyergap ke dalam gedung percetakan uang. Namun Woo Jin menolaknya karena pihak Korea Selatan lebih mengutamakan nyawa dan hak asasi dari para sandera. Jika mereka langsung melakukan tindakan agresif, maka akan ada banyak korban jiwa dan oleh karena itu Woo Jin lebih memilih untuk melakukan negosiasi dengan para perampok. Tak lama kemudian, Woo Jin terhubung dengan profesor lewat sambungan telepon. Profesor mengatakan pada Woo Jin jika dia adalah pemimpin dari perampokan ini. Di awal negosiasi ini, Woo Jin meminta profesor untuk melepaskan para siswa. Namun profesor menolak permintaan tersebut dan pada akhirnya tercapailah kesepakatan jika profesor dan timnya tidak boleh menyakiti apalagi membunuh para sandera. Setelah proses negosiasi, tiba-tiba Kapten Cha memerintahkan pasukan militernya untuk langsung masuk ke gedung percetakan uang. Tentu saja hal ini membuat Woo Jin menjadi naik darah. Kapten Cha pun mengatakan jika negosiasi tadi hanyalah formalitas dan menyuruh Woo Jin agar keluar dari markas komando polisi. Sedangkan misi ini akan dijalankan sesuai dengan perintah dari petinggi Korea Utara. Setelah keluar dari markas komando, Woo Jin pergi menghampiri kekasih barunya yang berada di sebuah kafe. Status dari Woo Jin ini sendiri adalah janda beranak satu yang tinggal satu rumah bersama anak dan ibunya yang menderita penyakit demensia. Ternyata orang yang ditemui adalah sang profesor yang merupakan otak dan pengendali aksi perampokan di gedung percetakan uang baru. Profesor dengan sengaja mendekati Woo Jin dan diam-diam membuat Woo Jin menjadi informannya tanpa sepengetahuan dari Woo Jin. Shin berganti ke pasukan polisi yang akan masuk dan melakukan penyerangan ke gedung percetakan uang di bawah komando Kapten Cha. Saat mereka akan masuk melalui pintu depan, mereka terlebih dahulu memasang kamera pengintai untuk melihat kondisi terkini di dalam gedung. Namun, hasil kamera pengintai menunjukkan jika ternyata para perampok yang ada dalam gedung berjumlah sangat banyak. Tentu saja hal ini membuat para polisi menjadi bingung dan tak lama kemudian muncullah siaran langsung dari dalam gedung percetakan uang baru. Di dalam siaran langsung tersebut menampilkan Direktur Keuangan atau Yong Min yang mengatakan jika para sandera dipaksa untuk memakai kostum yang sama dengan milik para perampok. Dengan demikian, para polisi akan kesulitan untuk membedakan antara perampok dan juga para sandera. Ditambah lagi, ternyata salah satu dari siswi yang melakukan studi tour tersebut merupakan putri dari Duta Besar Amerika yang bernama Anne. Melihat situasi yang mendesak tersebut, Kapten Cha pun memutuskan untuk menarik kembali pasukannya dari gedung percetakan uang dan di sisi lain, Woo Jin yang sedang bersama profesor mendapat telepon yang mengatakan jika pihak kepolisian membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Shin kembali flashback
menampilkan saat profesor bersama para anggota sedang menunjukkan bagaimana cara mereka akan mendapat uang sebesar 4 triliun tersebut. Ternyata tujuan mereka semua bukanlah merampok uang di dalam gedung tersebut, tetapi mereka memutuskan untuk mencetak sendiri uang tersebut sehingga uang itu akan sulit untuk dilacak dan menjadikan Sandra sebagai pekerja dalam upaya mencetak uang baru tersebut. Cerita dibuka dengan flashback ke masa kecil dari Berlin saat dia masih berada di Korea Utara. Saat berusia 9 tahun, dia berusaha melarikan diri dari Korea Utara bersama ibunya. Namun sayangnya, petugas keamanan pun berhasil menangkapnya di tengah-tengah pelariannya saat menyeberangi perbatasan melalui jalur laut dan menewaskan ibunya dengan perondongan peluru di bagian dadanya. Hal ini membuat Berlin harus mengalami penyiksaan dan menghabiskan masa kecilnya di dalam penjara. Saat Berlin sudah beranjak dewasa, dia menjadi tahanan yang disegani serta menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam penjara. Hingga suatu hari, dia berhasil memberontak dan kabur dari penjara. Kembali ke masa kini, rencana percetakan uang senilai 4 triliun sudah dimulai dengan membagi para sandera menjadi 2 kelompok kerja. Di sisi lain, para reporter dari berbagai stasiun televisi mulai menanyakan tentang keadaan di dalam gedung percetakan uang. Woo Jin yang kembali ke dalam tugasnya pun mulai memikirkan rencana, yaitu untuk menyelamatkan para sandera terlebih dahulu. Woo Jin mengatakan jika musuh mereka kali ini bukanlah seorang perampok biasa, akan tetapi mereka juga pintar dalam memainkan permainan. Kembali ke gedung percetakan, Nairobi memiliki tugas khusus, yaitu mengawasi para sandera yang sedang melakukan pekerjaan mencetak uang. Dia juga mengawasi kualitas dari uang yang akan mereka cetak. Di tempat lain, Moskow bersama Denver berusaha mengawasi para sandera untuk membuat lubang bawah tanah palsu yang akan digunakan sebagai jalur pengalihan. Saat Moskow mengajak Denver untuk berbicara empat mata, Yongmin memiliki rencana untuk mengambil smartwatch yang berada di laci kantornya. Yongmin meminta salah satu bawahannya untuk berpura-pura mengalami kecelakaan saat bekerja, sedangkan Yongmin akan mengambil smartwatch miliknya dengan menyelinap masuk ke dalam kantornya. Saat Yongmin sudah dekat dengan ruang kantornya, Tokyo merasa curiga dengan salah satu ruangan yang di dalamnya terdapat Yongmin. Hingga pada akhirnya, Tokyo pun berhasil menangkap Yongmin yang sudah menyelinap secara diam-diam. Di salah satu ruangan, Berlin bertanya pada Yongmin tentang tindakannya yang telah menyelinap secara diam-diam. Yongmin pun beralasan jika tujuannya hanya untuk mengambil kotak P3K untuk temannya yang sedang terluka. Berlin yang memiliki sifat tegas dan juga kejam jelas tidak mudah dibohongi. Berlin lalu mengumpulkan seluruh sandera dan membagi mereka sesuai asal negara mereka masing-masing. Kali ini Berlin menambahkan peraturan baru, yaitu jika sandera dari Korea Utara membuat masalah, maka sandera dari Korea Selatan yang akan dihukum. Begitu juga jika sandera dari Korea Selatan yang membuat kesalahan, maka sandera dari Korea Utara yang akan dihukum. Selain itu, Berlin juga mengatakan jika hukumannya bisa saja mengancam keselamatan dan nyawa mereka. Tokyo yang melihat tindakan dari Berlin pun seketika merasa jika Berlin telah bertindak terlalu jauh karena profesor telah memberikan amanat pada mereka untuk tidak melukai apalagi sampai menghilangkan nyawa dari para sandera. Namun Berlin berkilah dan mengatakan jika hal ini hanya untuk menakuti para sandera agar mereka tidak berani lagi untuk bertindak yang macam-macam. Di tempat lain, Rio mengantarkan putri dari Duta Besar Amerika ke dalam sebuah ruangan khusus. Beberapa saat kemudian, Berlin memerintahkan seluruh sandera untuk mengambil jatah makanan mereka. Pada saat itulah, Yongmin menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan rencana mengambil smartwatch di laci kantornya. Setelah selesai makan, Yongmin menyuruh Misun untuk mengambil jam tangan tersebut sambil merayu Misun dengan mengatakan jika dia akan bertanggung jawab atas hubungan gelap mereka dan juga langsung menceraikan istrinya. Saat Denver mendatangi mereka, Yongmin mengatakan jika saat ini Misun sedang hamil. Mendengar hal itu, Denver pun memindahkan Misun ke ruangan di mana Anne berada. Di tempat itulah, Misun meminta bantuan dari Anne
untuk menjalankan rencananya. Rio yang bertugas mengawasi CCTV melihat Anne yang memberi tanda untuk memanggilnya. Setelah menemuinya, Anne mengatakan jika dia ingin pergi ke kamar mandi. Setelah Anne dan Rio pergi, Misun pun memulai menjalankan rencananya. Saat Misun berhasil menemukan jam tangan milik Yongmin, tiba-tiba datanglah Denver yang bertanya mengapa Misun bisa berada di tempat itu. Misun pun menjawab jika dia mencari makanan untuk dimakan karena dia merasa kelaparan. Misun juga mengatakan jika Yongmin sebenarnya sudah menikah dan dia dipaksa untuk melakukan hubungan ini. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, seketika Denver menjadi sangat emosi setelah mengetahui kelakuan dari Yongmin. Beralih ke markas komando, ternyata Woo Jin berhasil melacak sinyal yang menyala dari gedung percetakan uang. Tanpa sepengetahuan profesor, Woo Jin langsung memerintahkan anak buahnya untuk meretas jam pintar tersebut hingga akhirnya dia berhasil menyedap suara percakapan yang terdengar di gedung percetakan uang. Scene berganti ke Woo Jin yang sedang menemui teman kencannya alias menemui profesor. Di sana, Woo Jin bercerita tentang hak asuh anaknya yang diajukan setelah perceraiannya dengan mantan suaminya. Tak lama kemudian, Woo Jin mendapat telepon dari atasannya. Melihat hal itu, profesor memilih untuk pergi ke sebuah kamar dengan tujuan untuk menguping pembicaraan tersebut. Dari pembicaraan Woo Jin itu, sekarang profesor tahu jika ada seseorang yang menyalakan jam pintar di dalam gedung percetakan uang. Tak lama kemudian, ternyata melalui sebuah cermin, Woo Jin mengetahui jika profesor sedang menguping pembicaraannya. Setelah menutup teleponnya, Woo Jin menuduh kalau profesor adalah bagian dari penjahat. Profesor yang sedang terpojok pun langsung beralasan jika dia menguping karena dia sangat menyukai Woo Jin. Profesor juga berkata jika dia merasa takut kalau Woo Jin sedang dekat dengan pria lain. Mendengar alasan profesor, Woo Jin pun langsung meminta maaf dan profesor berhasil selamat dari situasi menegangkan tersebut. Setelah Woo Jin pergi, profesor langsung menghubungi Berlin dan mengatakan jika salah satu sandera memiliki jam tangan pintar dan sudah berhasil menghubungi pihak kepolisian. Mendengar hal itu, Berlin bergegas mengumpulkan para sandera dan memeriksa mereka satu persatu. Yongmin yang membawa jam tangan tersebut langsung memberikan jam tangannya kepada Misun karena dia dipanggil oleh Berlin dan diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap para sandera menggunakan metal detektor. Saat Yongmin sedang memeriksa Misun, ternyata metal detektor berbunyi dan Misun pun ketahuan jika dialah yang membawa jam tangan tersebut. Di sisi lain, Woo Jin merasa heran dengan para perampok yang bisa tahu jika ada sandera yang menyalakan jam tangan pintar. Hal ini membuat Woo Jin semakin kesal karena lagi-lagi para perampok bisa selangkah lebih maju daripada pihak kepolisian. Kembali ke dalam gedung percetakan uang, Denver diperintahkan oleh Berlin untuk membunuh Misun karena telah menyalahi peraturan. Denver pun membawa Misun ke suatu tempat dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang membuat para sandera menjadi histeris. Mereka pun mengira jika Misun telah tewas ditembak oleh Denver. Di sisi lain, profesor yang melihat keributan tersebut lewat CCTV langsung menghubungi Berlin. Namun, Berlin tetap kekeh tidak mau mengangkat telepon dari profesor. Cerita dibuka dengan flashback ke masa lalu dari Moskow, yang mana saat itu Moskow baru saja keluar dari penjara dan profesor datang menemuinya dengan menawarkan kerjasama untuk melakukan pencurian uang yang mereka lakukan saat ini. Moskow pun menyetujui tawaran tersebut dengan syarat anaknya juga ikut bergabung ke dalam misi tersebut. Denver yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh preman pun diselamatkan oleh Moskow yang datang secara tiba-tiba. Setelah menyelamatkan Denver, Moskow pun mengajak Denver untuk ikut dalam aksi perampokan yang terjadi saat ini. Kembali ke masa kini, wakil direktur keuangan yang bernama Choi memarahi Yongmin karena menjadikan Misun sebagai tameng untuk menutupi tindakan dari Yongmin. Di ruangan yang berbeda,
Berlin mendatangi Denver dan memastikan jika Misun benar-benar sudah tewas oleh tembakan yang dilepaskan oleh Denver. Mengetahui hal itu membuat Tokyo menjadi sangat emosi dan melabrak Berlin. Saat mengangkat telepon dari profesor, Berlin pun masih menyembunyikan fakta jika ada salah satu sandera yang sudah tewas tertembak. Tak lama kemudian, Tokyo pergi mendatangi suatu ruangan untuk menemui Denver. Tak disangka, ternyata Misun masih hidup, karena Denver sebenarnya tidak membunuh Misun, melainkan menembak kaki sebelah kiri Misun dan menyuruhnya untuk berpura-pura mati. Saat ini, kondisi Misun sendiri sedang terluka parah karena peluru yang bersarang di kakinya. Keberadaan dari Misun ini sendiri tidak diketahui oleh Berlin, karena jika Berlin tahu, maka dia akan membunuh Misun dengan tangannya sendiri. Cerita pun kembali flashback saat profesor menjelaskan tentang rencana pengalihannya, yang mana Moskow akan menggali jalan keluar yang sebenarnya, sedangkan para sandera akan menggali jalan keluar yang palsu, sehingga polisi pun akan mengejar mereka melalui jalur palsu yang dibuat oleh para sandera. Di sisi lain, Denver terlihat sangat perhatian kepada Misun. Bahkan dia menyuapi Misun seperti kekasihnya sendiri. Denver terus menjaga Misun dan berharap dia akan baik-baik saja. Di tempat penggalian tanah, Pak Choi mendatangi Yongmin untuk memberinya pelajaran karena telah menyebabkan kematian Misun. Para sandera yang sebelumnya telah mendengar suara tembakan pun kini beranggapan jika Misun telah tewas tertembak. Namun dari suatu arah datanglah Moskow yang mengajak mereka semua untuk makan bersama dan membuat Yongmin berhasil selamat dari amarah Pak Choi. Saat makan bersama tengah berlangsung, Denver bersama Tokyo memiliki rencana untuk melengsarkan Berlin dari jabatannya. Sebelum itu, Denver bersama Tokyo harus menyingkirkan Helsinki dan Oslo yang berpihak teguh kepada Berlin. Tak lama kemudian, Denver terlibat pertarungan dengan Oslo di tengah-tengah tangga darurat. Beruntungnya, Denver berhasil mengalahkan Oslo dengan kondisi badan yang babak belur. Di sisi lain, Helsinki yang sedang patroli memeriksa setiap ruangan hampir memasuki ruangan yang merupakan tempat persembunyian dari Misun. Untungnya, Helsinki tidak sempat masuk ke dalam ruangan itu karena tiba-tiba Tokyo sudah berada di belakangnya dan menodongkan pistolnya tepat di kepala Helsinki. Di tempat lain, anak perempuan satu-satunya dari Wujin yang baru aja pulang dari sekolah tiba-tiba dibawa pergi oleh ayah kandungnya. Melihat hal itu, ibunya Wujin pun langsung berusaha untuk menelepon Wujin. Karena teleponnya tidak kunjung diangkat, beliau pun menghubungi profesor agar menyampaikan kejadian tersebut kepada Wujin. Kembali ke gedung percetakan uang, kini Tokyo sudah berhasil mengambil alih kepemimpinan dari Berlin. Sementara itu, telepon dari ibu Wujin membuat profesor mendapatkan ide untuk memanfaatkan hal tersebut agar bisa menemui Wujin serta masuk ke dalam markas komando kepolisian. Dengan begitu, profesor bisa melihat sejauh mana langkah pihak kepolisian pasca menyalanya jam pintar milik Yongmin. Wujin berterima kasih pada profesor serta memarahinya karena perilakunya yang menerobos masuk ke dalam markas komando. Setelah meluapkan emosinya, Wujin pun meminta profesor untuk pergi dari hadapannya. Di dalam gedung percetakan, Tokyo menyuruh Berlin untuk mengatakan kondisi yang sesungguhnya kepada profesor. Setelah mendengar ucapan dari Berlin jika dia telah membunuh salah satu sandera, seketika profesor langsung meledak emosinya. Profesor sebelumnya melarang mereka untuk menyakiti atau membunuh para sandera karena dia ingin proses pengecekan para sandera nantinya berjalan secara tenang dan juga aman. Di samping itu, profesor juga mengatakan hal mengejutkan lainnya, yaitu saat profesor berkunjung ke markas komando polisi, dia melihat jika identitas dari Rio dan Nairobi telah bocor dan berhasil dilacak oleh pihak kepolisian melalui rekaman jam tangan dari Yongmin, yang mana tentu saja hal ini langsung menyebabkan perpecahan di antara mereka. Sementara itu, Moskow yang mendengar jika anaknya telah membunuh seseorang, seketika dia merasa sangat sedih dan kecewa. Moskow selalu berpesan pada Denver jika dia tidak boleh melakukan tindak kejahatan, apalagi sampai membunuh seseorang.
Moskow yang merasa sedih dan kecewa seketika langsung ingin menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Melihat hal itu, Denver terus berusaha untuk meyakinkan Moskow dengan mengatakan jika dia tidak pernah membunuh seseorang karena sebenarnya Misun masih belum tewas. Mendengar hal itu, Moskow tetap tidak percaya dan bergegas pergi untuk menyerahkan dirinya pada pihak kepolisian. Melihat ayahnya yang keluar dari gedung untuk menyerahkan diri, Denver pun berusaha mengejar dan menyelamatkan Moskow. Denver berhasil menghalangi Moskow dan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya jika Misun memang masih belum tewas. Karena situasi yang tidak terkendali, Profesor lalu menyuruh Berlin dan anggota yang lainnya untuk membuat rencana penyelamatan dadakan. Berlin dan kawan-kawan segera bergegas keluar dengan membawa beberapa sandera untuk melindungi Moskow dan Denver serta mengelabuhi pihak kepolisian. Tokyo akhirnya mengatakan pada Moskow jika Misun memang masih belum tewas dan Denver sebenarnya tidak pernah membunuh siapapun. Di tengah-tengah keributan mereka, tiba-tiba Yongmin berulah dengan mencoba untuk melarikan diri. Yongmin menodongkan senjata ke arah mereka dan meminta mereka untuk menurunkan senjata agar dia bisa kabur dari sana. Tokyo pun mengikuti kemauan Yongmin dan memerintahkan mereka semua agar menurunkan senjatanya. Tetapi polisi yang melihat hal tersebut dari luar malah menyangka jika Yongmin adalah perampok yang sebenarnya dan melepaskan tembakan ke arah Yongmin. Dan pada akhirnya Yongmin pun jatuh tersungkur setelah tertembak di bagian dadanya. Cerita dibuka dengan flashback saat mereka semua melakukan latihan simulasi untuk mengeluarkan peluru dari tubuh. Di tengah pelatihan tersebut terungkap fakta mengejutkan jika ternyata Ryo sebenarnya adalah mahasiswa kedokteran yang keluar dari kuliahnya dan dia juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun Ryo memiliki masalah keluarga yang membuat dirinya terjerumus ke hal negatif seperti clubbing dan mabuk-mabukan. Profesor dan Tokyo yang mencari Ryo karena kabur dari pelatihan akhirnya menemukan Ryo di sebuah klub malam dan berusaha menasihati Ryo agar dia tak pernah lari saat mendapat sebuah masalah. Kembali ke masa kini, Yongmin yang telah tertembak di bagian dadanya kini sedang dalam kondisi yang sekarat. Semua orang pun menjadi panik dengan keadaan dari Yongmin dan segera membawa Yongmin untuk masuk lagi ke dalam gedung percetakan uang. Woo-jin yang menyadari jika mereka telah salah sasaran langsung berusaha menghubungi profesor dan memintanya agar mengizinkan petugas kesehatan bisa masuk ke dalam gedung percetakan uang agar mereka bisa menyelamatkan Yongmin yang dalam kondisi yang sekarat. Setelah melewati negosiasi yang cukup alot, profesor pun menyetujui permintaan dari Woo-jin. Tak lama kemudian, profesor pun segera menelepon Berlin dan mengatakan hasil negosiasinya bersama Woo-jin. Namun, Berlin malah meminta profesor agar membiarkan Yongmin mati saja, sebab dengan matinya Yongmin, media akan memojokkan polisi atas penembakan yang telah mereka lakukan. Pada akhirnya, keputusan pun dibuat dengan mengizinkan petugas kesehatan untuk masuk ke dalam gedung percetakan uang. Di tempat yang berbeda, Denver mengajak ayahnya untuk melihat kondisi Misun. Sekarang ayahnya telah percaya jika Denver bukanlah seorang pembunuh. Tak lama kemudian, Tokyo mengajak Ryo untuk menemui Misun dengan harapan agar Ryo bisa membantu mengeluarkan peluru dari kaki Misun. Namun Ryo menolak permintaan tersebut dan segera pergi meninggalkan mereka semua. Sekarang ada 4 orang yang mengetahui jika Misun memang masih hidup. Namun mereka tetap merahasiakan hal tersebut dari Berlin. Di markas komando kepolisian, Kapten Cha memutuskan untuk ikut masuk ke dalam gedung dengan menyamar sebagai dokter. Tak cuma itu, Kapten Cha juga melengkapi dirinya dengan kacamata perekam yang dapat memperlihatkan keadaan di dalam gedung secara langsung. Profesor yang melihat dari layar monitor seketika merasa curiga dengan perilaku dari tim dokter yang masuk ke dalam gedung. Profesor pun menyadari jika Kapten Cha merupakan seorang polisi yang menyamar karena ia pernah melihatnya di dalam markas komando kepolisian.
Melihat hal itu, Profesor segera memberitahu Berlin lewat sambungan telepon. Di tempat yang berbeda, beberapa pasukan dari Kapten Cha berusaha untuk masuk ke dalam gedung melalui jalur khusus dan menyamar sebagai sandera. Sejauh ini, rencana dari Kapten Cha masih berjalan sesuai rencana. Namun, di tengah-tengah proses operasi, Berlin tiba-tiba menodongkan pistolnya kepada Kapten Cha. Berlin merasa curiga setelah ia melihat jika Kapten Cha kebingungan saat dokter minta diambilkan pisau bedah. Wu Jin yang melihat kejadian lewat layar kaca seketika merasa terkejut karena para perampok kini kembali mengagalkan rencana yang telah mereka susun. Karena merasa terpojok, Kapten Cha pun akhirnya mengaku jika dia merupakan anggota kepolisian. Kapten Cha mengatakan jika dia ditugaskan untuk menjaga keselamatan dari para anggota medis agar mereka semua bisa keluar dengan selamat. Dari layar monitor, Profesor akhirnya menyadari jika ada yang aneh dengan kacamata yang dipakai oleh Kapten Cha. Profesor pun tahu jika Kapten Cha berusaha merekam keadaan di dalam gedung, dan dengan demikian maka ada rencana lain yang dibuat oleh pihak kepolisian. Profesor akhirnya menemukan jawabannya jika misi ini hanyalah misi pengalihan, dan Profesor yakin jika ada anggota kepolisian lain yang berusaha untuk masuk ke dalam gedung pencetakan uang baru. Menyadari hal itu, Profesor lalu menyuruh Berlin untuk mengganti topeng dari para sandera agar mereka bisa mengidentifikasi para petugas yang masuk dengan topeng yang berbeda. Kapten Cha yang baru saja keluar dari ruang operasi langsung merasa terkejut dengan perubahan topeng tersebut. Kapten Cha pun segera berlari keluar dan menyuruh para anggotanya untuk membatalkan misi mereka. Setelah mengetahui jika ada petugas yang berusaha menyelinap masuk ke dalam gedung, semua anggota pun bergegas memeriksa ke setiap ruangan demi ruangan. Namun, ternyata tidak ada petugas yang berhasil mereka temukan. Sekali lagi, Profesor pun berhasil memenangkan pertarungan strategi melawan petugas kepolisian. Ditambah lagi, sekarang Rio berhasil meretas ponsel dari Kapten Cha, sehingga sekarang Profesor bisa mendengarkan semua informasi dan percakapan dari anggota kepolisian lewat ponsel dari Kapten Cha tersebut. Di tempat yang lain, Rio dan Tokyo telah ditangkap oleh Berlin dan juga Oslo. Berlin memaksa mereka untuk mengatakan rahasia yang mereka tutupi selama ini. Berlin mengatakan jika ia akan mengikat dan melemparkan Rio keluar gedung agar ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan terpaksa, Rio pun memberitahukan rahasia mereka kepada Berlin. Berlin yang merasa sangat marah karena telah dibohongi, segera pergi dan menodongkan pistol ke arah Denver. Saat akan menembak Misun, Denver segera melindunginya, dan gak lama kemudian Nairobi tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Berlin dari belakang, dan Nairobi meminta Berlin untuk menurunkan senjatanya. Pertikaian mereka berhenti setelah Misun mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis. Rio yang merupakan mantan mahasiswa kedokteran mencoba ngoperasi Misun untuk mengeluarkan peluru yang telah ditembakkan oleh Denver ke arah kaki Misun. Setelah operasi berhasil, Rio mengalami muntah-muntah akibat melihat darah dari Misun. Ternyata itulah alasan kenapa Rio keluar dari kuliah kedokterannya. Rio bercerita pada Tokyo jika keluarganya selalu meminta Rio untuk menuruti kemauan mereka, sehingga hal itu membuat Rio menjadi sangat tertekan. Karena itulah Rio melampiaskan amarahnya dengan bersenang-senang di klub malam sambil mabuk-mabukan. Selain itu, Rio juga mengungkapkan perasaannya jika dia sebenarnya menyukai Tokyo. Tapi Tokyo tetap cuek dan langsung pergi meninggalkan Rio. Di ruangan yang lain, Denver mendonorkan darahnya kepada Misun. Misun pun menganggap jika para perampok ini memiliki perilaku yang tidak mencerminkan orang jahat, dan mereka pun kini menjadi semakin dekat dan terlihat saling menyukai. Atas perintah Profesor, para anggota menyekap dan mengikat Berlin di dalam salah satu ruangan karena tindakannya yang sudah kelewat batas. Sementara itu,
Wujin yang baru pulang dari kerjanya pun mendatangi profesor untuk curhat tentang masalah pekerjaannya. Di sisi lain, ternyata salah satu anak buah Kapten Cha berhasil menyusup masuk ke dalam gedung percetakan uang. Setelah berhasil masuk, dia berusaha untuk berbaur sebagai sandera. Cerita dibuka dengan flashback ke masa lalu dari Wujin, di mana saat itu Wujin sedang dalam sidang perceraiannya. Menurut pengakuan Wujin, dia dan anaknya sering mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dalam persidangan tersebut, Wujin harus bersusah payah untuk memenangkannya karena mantan suaminya adalah seorang politisi yang akan mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Selain itu, Wujin juga bercerita jika ibunya mengalami penyakit demensia. Beralih ke masa kini, saat ini Kapten Cha sedang memikirkan rencana selanjutnya. Tak lama kemudian, dia pun mendapat panggilan dari petinggi Korea Utara untuk menjalankan misi diam-diam tanpa sepengetahuan Wujin, karena para petinggi Korea Utara menemukan informasi jika Wujin kemungkinan adalah seorang pengkhianat. Sementara itu, Wujin yang terbangun di rumah profesor hampir saja menemukan ruangan rahasia yang dipakai oleh profesor untuk menjalankan komando. Namun, beruntungnya profesor tiba sebelum Wujin memasuki ruangan itu. Di markas komando, Kapten Cha mendapat informasi dari anak buahnya jika dia berhasil menyamar sebagai sandera. Kapten Cha pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh seseorang yang bernama Profesor dan menyuruh pasukannya untuk bersiap menyerang secara diam-diam. Di lain tempat, Rio memberikan makanan kepada Berlin yang masih dalam kondisi terikat. Berlin mengatakan jika mereka memberikan kebebasan pada para sandera, maka hal itu akan membuat para sandera menjadi tidak takut lagi terhadap mereka. Namun, Rio tidak memperdulikan hal itu karena Rio lebih memilih untuk mendengarkan perintah dari Tokyo yang sekarang menjadi pemimpin mereka. Di tempat lain, Tokyo bersama Nairobi memberikan berita baik kepada para sandera, yaitu tentang kondisi dari Misun yang sebenarnya masih hidup. Para sandera pun merasa sangat senang, dan di samping itu Nairobi juga mengatakan jika para sandera kini bebas menggunakan toilet sesuka hati mereka. Beralih ke markas komando, Wujin dan Kapten Cha berbincang-bincang tentang rencana mereka selanjutnya. Tanpa disadari, profesor bisa mendengarkan percakapan mereka dari ponsel milik Kapten Cha. Rencana kali ini yaitu memastikan jika para sandera masih baik-baik saja. Tak lama kemudian, Wujin menelepon profesor dan menanyakan menu sarapan dari profesor. Profesor pun menjawab jika menu sarapannya adalah sandwich. Setelah itu, Wujin menawarkan bahan makanan karena tahu bahan stok makanan mereka akan segera habis, yang tentu saja membuat para sandera akan menjadi kelaparan. Di dalam gedung percetakan uang, Yongmin berusaha meminta maaf kepada Misun atas tindakan sebelumnya dan mengatakan jika ia lega melihat Misun masih selamat. Tak lama kemudian, Denver datang dan membantu Misun untuk mengganti perbannya dengan sepenuh hati. Di ruangan yang berbeda, Yongmin merasa curiga dengan salah satu sandera yang tidak pernah dilihatnya. Namun, Anne pun menyelamatkannya dengan mengatakan jika pria itu adalah sopir bis di sekolahnya. Anne menyadari jika pria itu adalah polisi yang sedang menyusup ke dalam gedung. Pria ini menanyakan apakah Anne mengenal seseorang yang bernama Profesor. Anne pun berkata jika ia tidak kenal dan mengatakan jika mungkin saja ada seseorang yang tahu siapa Profesor sebenarnya. Beralih ke Wujin, saat akan mengirimkan bahan makanan, Wujin menyadari jika profesor tidak berada dalam gedung percetakan uang. Wujin berkata jika profesor telah membuat kesalahan dengan mengatakan jika ia sarapan menggunakan menu sandwich, sedangkan bahan tersebut tidak termasuk dalam bahan makanan
yang dikirimkan ke dalam gedung percetakan uang. Kapten Cha yang mendengarkan Wu Jin pun seketika memarahinya karena mereka tidak boleh menggunakan asumsi di dalam kondisi seperti ini. Karena tetap kekeh percaya jika profesor berada di luar gedung, Wu Jin pun meminta timnya untuk melacak mobil yang tertangkap di CCTV, di mana dia berharap dapat menemukan petunjuk dari mobil tersebut. Di dalam gedung percetakan uang, Moskow menasihati Tokyo agar membuka hatinya kepada Ryo yang menyukainya. Sementara itu, Anne pergi menemui Misun untuk meminta bantuannya karena Misun terlihat dekat dengan salah satu perampok di dalam gedung tersebut. Yongmin yang merasa cemburu pada Denver berusaha menggedor dan mendobrak pintu ruangan pengobatan Misun yang sedang terkunci. Keributan itu pun membuat Uslu mendatangi tempat tersebut. Uslu yang merasa curiga dengan kelakuan dari para sandera kemudian berusaha untuk memeriksa ruangan tersebut satu persatu. Saat Uslu akan menemukan keberadaan dari petugas kepolisian, Helsinki tiba-tiba memanggilnya karena profesor ingin berbicara dengannya. Beralih ke markas komando polisi, Wu Jin berhasil menemukan kendaraan yang terekam di dalam CCTV. Sementara itu, Uslu yang sebelumnya memiliki tugas untuk menghancurkan mobil itu mengatakan jika mobil itu telah diserahkan ke tempat penghancuran mobil. Namun Uslu belum memastikan apakah kendaraan itu telah hancur atau belum. Dari percakapan antara Wu Jin dan juga Kapten Cha, Profesor menyadari jika mereka telah menemukan mobil itu. Profesor pun menjadi khawatir karena dalam mobil itu terdapat sidik jari dari mereka semua. Jika Wu Jin berhasil menemukan mobil itu, maka identitas mereka akan terungkap. Sementara itu, Denver mendapatkan surat dari Misun yang menyuruhnya untuk menemui Misun di ruang penyimpanan makanan. Denver yang belum menyadari jika hal ini hanyalah sebuah jebakan, pergi ke ruangan tersebut, namun di sana Denver dipukul dan disekap oleh Yongmin dan petugas kepolisian. Mereka terus memaksa Denver untuk mengatakan siapa profesor sebenarnya. Namun Denver tetap tidak bergeming dan tidak mau mengatakan apapun kepada mereka. Yongmin yang merasa semakin kesal berasumsi jika Tokyo lah yang merupakan seorang profesor sebenarnya. Petugas polisi kemudian mengabarkan hal tersebut kepada Kapten Cha dengan mengatakan jika dia telah menemukan keberadaan profesor di dalam gedung tersebut. Di tempat lain, profesor sedang mencari mobil yang dijual oleh Uslu sebelumnya. Sedangkan petugas polisi tersebut mulai menjalankan misi rahasianya untuk membunuh Tokyo yang dia duga adalah profesor yang sebenarnya. Misun yang melihat Yongmin menyiksa Denver seketika langsung menyelamatkan Denver. Sementara itu, profesor yang berhasil menemukan mobil yang dijual oleh Uslu berusaha untuk segera kabur dari kejaran Wu Jin dan juga timnya. Sementara itu, terdengar suara alarm kebakaran yang menyala di gedung percetakan uang. Ryo yang sedang mengawasi CCTV merasa heran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat Ryo mendatangi Berlin pun ternyata berhasil melumpuhkan Ryo dan berusaha untuk mengendalikan kekacauan yang sedang terjadi. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Tokyo bergegas memeriksa setiap ruangan demi ruangan, dan tiba-tiba Denver berteriak jika ada seorang penyusup dan mereka harus menghubungi profesor. Namun ternyata petugas polisi tersebut telah membidik Tokyo dari kejauhan, dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam gedung percetakan uang. Kapten Cha yang mendengar suara dari petugas polisi yang telah menyusup itu mendapat informasi jika profesor tidak berada di dalam gedung tersebut. Karena sudah tidak bisa terhubung lagi, Kapten Cha pun menganggap jika petugas tersebut telah tewas tertembak. Cerita dibuka dengan flashback ke masa lalu dari profesor, yang mana ternyata profesor dulunya
memang merupakan seorang profesor yang mengajar di sebuah kampus. Pada saat itu, profesor didatangi oleh mantan suami Woo Jin yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Dari situlah profesor tahu tentang rencana adanya mata uang baru yang akan membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin sengsara. Kembali ke masa kini, saat ini Woo Jin sedang mengejar profesor di jalan raya. Profesor berusaha sekuat tenaga agar dia berhasil melarikan diri dari kejaran Woo Jin. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran dengan Woo Jin, akhirnya profesor berhasil meloloskan diri dengan membakar mobil tersebut. Profesor merasa sedikit lega karena identitas mereka masih aman dan tidak terungkap. Sementara itu, di dalam gedung percetakan uang, Berlinlah yang menyelamatkan nyawa dari Tokyo. Di luar gedung percetakan uang, terdapat beberapa reporter televisi yang ingin mengetahui keadaan di dalam gedung karena mereka telah mendengar suara tembakan dari dalam gedung percetakan uang. Woo Jin yang baru mengetahui rencana rahasia dari Kapten Cha pun seketika merasa terkejut karena jika publik tahu kalau polisi sudah melakukan serangan, maka mereka akan memojokkan kepolisian atas tindakan mereka yang membahayakan nyawa para sandera. Dalam kondisi yang semakin terpojok, akhirnya Woo Jin memiliki ide untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai sebuah kesempatan untuk memenangkan opini publik. Kematian petugas kepolisian sebelumnya akan dijadikan alasan jika para perampok telah melanggar janji dengan membunuh seorang sandera. Dengan demikian, polisi pun akan diuntungkan walaupun mereka telah mengalami kegagalan berulang-ulang kali. Di dalam gedung percetakan uang, Tokyo berterima kasih dan merasa bersalah kepada Berlin. Selain itu, Tokyo juga berniat mengembalikan jabatan kepemimpinannya kepada Berlin. Namun, Berlin pun menolaknya dan mengatakan jika Tokyo akan tetap menjadi pemimpin dan Berlin akan mendampinginya. Sementara itu, Woo Jin meminta pada profesor agar mengizinkannya memeriksa kondisi dari para sandera karena suara tembakan di dalam gedung sebelumnya telah membuat keluarga dari para sandera merasa panik dan khawatir terhadap keselamatan para sandera. Profesor yang menyadari jika Woo Jin akan membuat opini publik memojokkan para perampok, akhirnya mengizinkan Woo Jin untuk masuk ke dalam gedung percetakan uang. Kembali ke gedung percetakan uang, Yongmin kembali berbuat kasar kepada Misun. Yongmin melakukannya karena dia cemburu dengan kedekatan antara Misun dan juga Denver. Beruntungnya, datanglah Denver yang segera menyelamatkan Misun dari kekerasan Yongmin. Di sisi lain, Tokyo mengumpulkan para sandera dan mengatakan jika akan ada anggota kepolisian yang masuk untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka. Di samping itu, Berlin juga memperingatkan para sandera agar mereka tidak melakukan tindakan yang macam-macam. Sementara itu, Yongmin kembali membuat ulah dengan menjadikan Anne sebagai kunci dari rencananya. Kali ini, Yongmin meminta Anne untuk memberitahu petugas polisi yang akan masuk tentang kondisi di dalam gedung lewat sebuah tulisan di atas lembar uang kertas. Proses pemeriksaan para sandera akan disiarkan secara langsung oleh pihak televisi, sehingga keluarga dari para sandera dapat melihat dari layar kaca kondisi keluarga mereka yang menjadi sandera. Tak disangka, ternyata Berlin malah menunjukkan identitasnya dengan tidak memakai topeng saat bertemu dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh Woo Jin. Berlin menganggap walaupun dia bisa keluar dari tempat ini, pada akhirnya dia juga pasti akan tertangkap lagi, sebab dia merupakan seorang buronan yang paling dicari di Korea Utara. Tak lama kemudian, Berlin lalu menunjukkan satu persatu dari para sandera yang berada di dalam gedung tersebut, dimulai dari Direktur Yongmin dan bergantian ke sandera yang lain satu demi satu. Pada saat giliran Anne,
Anne pun terciduk saat dia akan memberikan selembar uang kepada Woo-jin. Berlin dan Tokyo yang marah dengan tindakan Anne langsung meminta Helsinki untuk mengamankan Anne ke sebuah ruangan. Karena mengumpulkan sandera satu persatu membutuhkan banyak waktu, Woo-jin pun meminta agar Berlin langsung mengumpulkan para sandera. Akhirnya tercapailah kesepakatan, para sandera dikumpulkan dan langsung diperiksa sesuai list nama yang sudah dibawa oleh Woo-jin. Tak disangka-sangka, Woo-jin menanyakan di mana petugas Park Chul-woo, yang sebenarnya adalah petugas polisi yang berhasil menyusup sebelumnya, tapi di dalam list dia tercatat sebagai petugas keamanan kontrak. Berlin pun menyangkalnya dan berkata jika tidak ada sandera yang bernama Park Chul-woo. Tetapi Woo-jin tetap bersikeras karena di dalam daftar nama sandera yang dia bawa terdapat nama Park Chul-woo. Woo-jin curiga jika suara tembakan kemarin adalah suara tembakan ke arah petugas Park Chul-woo. Saat Woo-jin bertanya tentang Park Chul-woo pada Anne berkata jika kemarin dia melihat petugas Park Chul-woo. Selain itu, Yong-min juga mengatakan jika dia pernah melihat petugas Park Chul-woo sebelumnya. Melihat hal itu, Berlin langsung mengatakan jika pihak kepolisianlah yang sengaja melanggar janji dengan menyusupkan anggota polisi yang menyamar sebagai sandera. Berlin menuding pihak kepolisian sengaja memasukkan Park Chul-woo untuk membuat kekacauan di dalam gedung, dan para polisilah yang sebenarnya tidak mempedulikan nyawa dari para sandera, sedangkan para perampok hanyalah membela diri mereka. Perdebatan mereka semakin memanas. Woo-jin mengatakan jika perampoklah yang melanggar janji terlebih dahulu karena mereka telah membunuh salah seorang sandera, sedangkan pihak kepolisian menggunakan negosiasi untuk menjamin keselamatan para sandera. Woo-jin yang merasa di atas angin meminta Berlin untuk setidaknya membebaskan para siswa dari dalam gedung, sedangkan di sisi lain pihak televisi mendapatkan flash disk dari seseorang yang tidak dikenal. Saat kondisi semakin memanas dan para perampok semakin terpojok, tiba-tiba Denver datang dengan membawa Park Chul-woo yang ternyata masih hidup. Ternyata pada saat Berlin menembak ke dada Park Chul-woo, dia menggunakan rompi anti peluru sehingga nyawa Park Chul-woo pun terselamatkan. Tentu saja hal ini membuat Woo-jin dan publik yang melihat secara langsung lewat televisi menjadi kaget. Tak lama kemudian, pihak televisi menayangkan video CCTV dari dalam gedung percetakan uang, di mana di video itu terlihat Park Chul-woo sedang berusaha membunuh perampok dan membuat kekacauan di dalam gedung percetakan uang. Kini, usaha Woo-jin dan juga Kapten Cha untuk memenangkan opini publik kembali mengalami kegagalan. Publik yang awalnya memihak polisi, sekarang malah menyalahkan pihak polisi dan menganggap mereka tidak peduli dengan keselamatan para sandera. Berbagai media pun mulai menyebar berita jika pihak polisi telah menggunakan sandera sebagai tameng dan membuat publik semakin hilang kepercayaan terhadap kinerja kepolisian. Profesor pun memberi selamat dengan kemenangan mereka atas rencana pihak kepolisian sebelumnya. Dia juga mengatakan jika keberhasilan ini juga berkat kepemimpinan dari Berlin. Beralih ke markas komando, kini Woo-jin dan Kapten Cha akan diberhentikan dari tugasnya. Kapten Cha meminta Woo-jin untuk tetap bertahan di tempat itu, sedangkan Kapten Cha akan mengambil tanggung jawab dengan mengatakan jika semua ini adalah kesalahannya dan dia akan menyelidiki kasus ini dari luar markas komando kepolisian. Selain itu, Kapten Cha juga mengatakan jika ia menaruh curiga kepada teman kencan dari Woo-jin yang bisa saja dia merupakan profesor yang sebenarnya. Saat Woo-jin kembali berkencan dengan profesor, dia menemukan potongan uang kertas yang diselipkan oleh Anne di kantungnya secara diam-diam. Hal ini pun kembali membuat profesor menjadi panik, dan saat profesor akan membuka pintu rumahnya, ternyata ia kedatangan seorang tamu
yaitu Kapten Cha, dan cerita pun berakhir. Demikianlah alur cerita series Money Heist Korea episode 1-6 ini. Masih patut ditunggu kelanjutan cerita dari episode-episode selanjutnya yang rencananya akan berakhir di episode 12. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, yuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.